Malam-malam jungukin tetangga yang habis lahiran, sekalian liatin dede bayinya juga. Hai Mam, Assalamualaikum. Apa kabarnya momi-momi hari ini? Semoga yang sering nonton konten aku diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, karena tetangga aku, saudara aku baru aja lahiran, Masya Allah. Dan memang dari kemarin-kemarin tuh kita mau pengen banget pergi jenguk, tapi karena satu dan lain hal nggak sempat juga. Dan baru malam ini kita mau pergi jenguk. Kebetulan ini aku tag-nya itu jam 8 malam, cuman baru ke posting pagi ini, soalnya tadi malam tuh pulangnya larut malam, gak sempat ngedit, gak sempat dubbing lagi, jadi baru pagi ini aku posting Mam, sambil nungguin pak suami on the way ke rumah, karena dari sejak sore itu pak suami ke kantor karena ada urusan sebentar sama temennya. Jadi aku siap-siap sama anak-anak, siap berangkat ke rumah sakit untuk liatin dede bayinya. Masya Allah, gak sabar banget. Ayo cus, kita berangkat. Mana matamu? Mana matamu? Ini mataku, mata kiri mataku, mata kanan mataku, mata. Gak usah dengar Fabian itu ngomongnya mata-mata apa sih, aku juga gak ngerti. Yang penting satu, jangan ucapkan agar silaturahmi tidak terputus, bisakah pinjam 100. Kayaknya beberapa bulan terakhir ini tuh kita sering dengar istilah kayak gitu. Lucu juga ya moms, kok agar silaturahmi nggak terputus bisa pinjam 100. Iya juga sih mom, sebenarnya kalau kita biasanya nggak minjemin orang, biasanya itu silaturahmi terputus, atau kadang juga kita suka dibilangin pelit ya kan moms. Ya udah nggak usah mikirin kata-kata itu. Entar kita ke bawah stres, bisa pinjam 100. Masya Allah, nggak usah 100 deh, 1 juta kalau boleh, kalau kita punya duit banyak ya moms. Abaikan aja perkataan, ucapan, dan apalah-apalah itu yang pinjam 100. Dan ini kita udah sampai di toko perlengkapan baby-babynya, karena kita mau OTW ngeliat dede bayi yang baru lahiran. Kita mau beliin kado ala kadarnya aja, biar dede bayinya juga bisa pakai, bisa bermanfaat untuk dede bayinya juga nanti. Masya Allah, aku tuh nggak sabar banget untuk ngeliat dede bayinya yang gemoy-gemoy. Dan sebenarnya waktu di rumah dan di dalam mobil di perjalanan itu tuh aku udah mikir, oh iya ya kayaknya aku mau beli ini deh, aku mau beli itu deh. Tapi ternyata pas sampai di tokonya, buka pintu tokonya tuh aku tuh udah ngeblank mom, gak tahu lagi aku mau beli apa, saking banyaknya tuh perlengkapan bayi ya kan mom, saking banyaknya itu pakaian-pakaian bayi itu yang lagi cantik-cantiknya sekarang. Soalnya tuh aku terakhir belanja pakaian bayi anak aku tuh 8 tahun yang lalu, tahu gak sih mom, waktu Fabian masih bayi. Terus mungkin pada saat teman-temanku lahiran dan teman-temanku sekarang itu udah pada gede-gede anaknya ya kan moms. Jadi itu pas aku masuk ke toko tuh bingung banget, sampai aku suka nanya-nanya ke mbaknya, mbak baju yang umur 0 bulan sampai 3 bulanan itu yang mana. Terus aku pilih-pilih, dipilihin deh sama mbak-mbaknya, terus aku bingung yang mana ya yang cocok. Aku takutnya nggak cocok kan, karena katanya dede bayinya gede. Masya Allah, aku takutnya nggak cocok, terus nggak, kayaknya juga nggak bagus, jadi aku bingung banget. Dan tadinya juga tuh aku mau beli perlengkapan perlengkapan seperti bedak, sampo, dan lain-lain sebagainya, tapi juga aku juga bingung mau beli bajunya juga, mau beli celana sepasangnya juga ya kan moms. Jadi ya udah, aku tanya-tanyain ke mbaknya dulu kira-kira bagusnya yang mana, pakaiannya tuh kainnya yang bagus yang mana biar nyaman, karena kan sekarang juga itu musim panas, meskipun memang suhu bayi itu
dia memang netral mom, dia nggak merasakan panas juga nggak merasakan dingin katanya gitu ya. Tapi kan kita tetap cari yang nyaman-nyamannya ya moms untuk bayi-bayi, karena bagaimanapun juga dia itu baru lahir ke dunia, jadi kita memberikan sesuatu yang nyaman banget untuk anak bayinya. Dan finally itu aku udah milih-milih, aku milih perlengkapan makeup untuk dede bayi sama pakaiannya itu yang nggak banyak-banyak lah mom ya. Dan di sini sebenarnya tuh aku kesasar, tadinya aku mau ke lorong sebelah tuh tapi ternyata nggak ada jalan, jadi aku malu-malu sendiri, aku ketawa-ketawa sendiri. Dan ini langsung kita cus ke kasir untuk bayar, dan sebenarnya itu aku nggak bawa kartu member. Sebenarnya tuh aku punya kartu member karena beberapa tahun yang lalu tuh aku pernah belanja ke sini, belanjain Fabian obat penambah nafsu makan ya kan. Tapi tuh aku lupa banget karena tadinya kan aku mau beli di toko sebelah, tapi ternyata pas aku lewat tuh udah tutup. Jadi kita belok ke toko ini. Tapi tenang aja, meskipun gak bawa kartu member, tinggal sebutin nomor telepon, cus, kita dapat diskon lagi. Karena emang nomor telepon kita itu udah terdaftar di dalam member, jadi meskipun gak bawa kartu member juga tetap dapat juga, moms. Dan di sini tuh mbak kasirnya tuh nanyain kalau kadonya ini mau dibungkusin pakai kertas kado atau pakai paper bag. Terus aku bilang dibungkus pakai paper bag aja mbak, biar nggak ribet, nggak riweh buka-bukanya, sobek-sobek kertasnya juga kan. Dan paper bagnya mungkin juga bisa dipakai kan, bisa bermanfaat juga untuk mungkin pakaian kotornya nanti anak bayi, dede bayi bakalan mungkin dibawa ke rumah, bisa disimpan di paper bagnya juga. Dan seperti biasa tuh kayaknya kita itu para ibu-ibu kalau belanjain soal dede bayi tuh antusias banget ya mom, karena gimana pun juga itu kita ibu-ibu itu seneng banget untuk belanjain anak-anak kita, seperti baju, perlengkapan-perlengkapannya itu seneng banget, alias shopping-shopping gitu. Meskipun sekecil apapun harganya tuh kita antusias banget untuk belanjain mereka. Dan di sini sebenarnya itu yang nge-record aku itu Raisa yang pegang kamera. Terus kayaknya orang-orang di toko tuh pada, oh kayaknya ini dia lagi ngonten nih ya. Ya biasalah ya mom, jadi apa-apa tuh serba dikontenin, yang penting kan nggak bersifat privasi kita. Nggak mungkin kan kita mau lagi tidur lagi konten, tapi kalau lagi kayak gini kan boleh-boleh aja ya kan moms. Kan nggak aku sendiri aja yang kayak gini ya moms, artis-artis aja juga seperti itu. Jadi ya ini kayaknya wajar-wajar aja ya kita ngerekam gini, sekaligus mungkin ini bakalan mengingatkan kita, oh kita pernah belanja-belanja di toko ini, kita pernah datang jalan-jalan ke toko ini juga. Dan sebenarnya juga di sini tuh Fabian tuh lihat-lihat mainan-mainan bayi, dan aku sempat bilang ini tuh mainan dede bayi, bukan mainan anak-anak SD. Kalau mainan anak-anak SD tuh di toko lain. Nah aku bilangnya kayak gitu mom, soalnya dia tuh lagi ngelirik stroller lah apalah, jadi aku bilang ini nggak bisa dipakai lagi untuk anak-anak SD, ini tuh untuk anak bayi. Karena udah selesai bayar, udah selesai transaksi, jadi akhirnya kita mau berangkat juga. Fabian tuh nggak sabar ngeliatin dede bayi, katanya gimana ya model dede bayinya. Jadi kita berangkat dulu. Kemarin saja jalannya lagi lama buka mata, semua tak serupa. Berarti gunung dengan rumah biasa itu, rumah biasanya jadi gedung, gedung itu jadi rumah biasa kan, kebalik kan ya. Bagus buka mata, semua tak serupa. Sorry. Itu kan Abaikan Raisa itu yang lagi menyanyi, yang lagi lip sync ya. Suaranya itu ya sementara perbaikan lah mom, mudah-mudahan next time dia tuh bisa seperti suaranya Diva, masya Allah. Dan ini kita tuh udah sampai di rumah sakit, alhamdulillah juga selama perjalanan itu nggak ada macet-macetnya. Biasalah, nggak
paling nggak macet banget ya. Jadi ini kita udah sampai di rumah sakit, kita lagi cari ruangannya. Alhamdulillah kita udah dapet ruangannya juga. Masya Allah, tetanggaku ini udah lahiran, Masya Allah. Oke Mom, karena aku udah sampai di rumah sakit, kayaknya vlog aku ini udah selesai sampai di sini dulu ya. Next time kita lanjut lagi di mini vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.